Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang wisatawan yang terjatuh dari atas tebing Broken Beach, Nusa Penida. Akibat curah hujan tinggi, telur penyu di Pantai Kuta gagal menetas. Seorang warga Kabupaten Jembrana menekuni usaha pembuatan dupa dengan omset hingga miliaran rupiah. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang wisatawan yang terjatuh dari atas tebing Broken Beach, Nusa Penida pada hari Senin siang kemarin. Tim penolong sempat kesulitan saat mengevakuasi korban, seorang wisatawan domestik bernama Alvalindo Kesanda. Sebelumnya tim SAR berusaha mencapai lokasi kejadian lewat jalur laut, namun terkendala ombak besar. Personel yang diturunkan melalui jalur darat juga mengalami kesulitan karena adanya semak-semak di antara tebing. Berkat usaha keras, tim SAR akhirnya bisa menjangkau korban di dasar jurang. Korban kemudian ditarik ke atas dengan menggunakan tandu dan segera dibawa ke klinik Nusa Medika. Awalnya kami melakukan pertolongan melalui jalur laut. Namun setelah sampai mendekati LKM atau LKP, cuaca tidak bersahabat, gelombang sangat tinggi, kami tidak bisa merapat. Akhirnya kami kembali ke dermaga. Selanjutnya kami putuskan untuk melakukan evakuasi lewat darat, yaitu dengan cara menggunakan tali. Proses evakuasi cukup berjalan dramatis, jadi 2 rescuer dari Basarnas dan teman dari kepolisian kita turunkan. Kemudian korban dilakukan pembidian, setelah itu dinaikkan ke tandu, kemudian korban kita naikkan dengan cara lifting. Hingga selanjutnya setelah korban berhasil kita evakuasi ke atas tebing, selanjutnya korban dibawa ke klinik Nusa Medikal menggunakan ambulan Nusa Medikal. Korban terjatuh dari atas tebing dengan ketinggian kurang lebih 40 meter. Saat kejadian, korban sedang berfoto di dekat tebing sebelum terjatuh ke dasar jurang di pinggir pantai. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Glungkung. Usai pelaksanaan KTT G20, Provinsi Bali memperoleh hibah infrastruktur senilai 800 miliar rupiah lebih dari pemerintah pusat. Infrastruktur senilai ratusan miliar rupiah lebih tersebut merupakan manfaat yang dirasakan langsung oleh Provinsi Bali selama pelaksanaan KTT G20. Sarana dan prasarana yang dihibahkan antara lain ruas jalan yang dilalui kepala negara, renovasi gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan revitalisasi Taman Hutan Bakau. Perbaikan infrastruktur juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke Bali. Manfaat pertemuan presidensi G20 ini untuk Bali ada manfaat langsung dan ada manfaat tidak langsung. Manfaat langsung, Bali memperoleh pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dengan total anggaran lebih dari 800 miliar dari APBN yang tidak saja berfungsi untuk kepentingan penyelenggaraan pertemuan presidensi G20, tapi setelah pertemuan presidensi G20 itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Manfaat langsung juga untuk percepatan pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali pasca pandemi COVID-19. Bali juga memperoleh manfaat secara ekonomi dengan digunakannya berbagai produk lokal selama KTT G20, mulai makanan yang disajikan hingga berbagai jenis kerajinan UMKM.
Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Suksesnya pelaksanaan KTT G20 di Bali diharapkan mampu membangkitkan kembali wisata kebun binatang pasca dihantam pandemi COVID-19. Harapan ini disampaikan para pengelola kebun binatang dan akuarium se-Asia Tenggara dalam sebuah konferensi di Kabupaten Gianyar. Pandemi COVID-19 menjadi cobaan berat bagi para pengelola karena harus tetap memelihara binatang koleksinya dan memperhatikan nasib para pekerja. 57 Indonesia ya, dari Aceh hingga Papua, dan juga 4.912 spesies terdiri dari 70.000 individu satwa. Sudah pekerjanya 22.000 orang. Income pemerintah tidak kurang, pajak dan lain-lain itu 500 miliar per tahun. Kunjungan tamu saat tidak pandemik ya 50 juta per tahun. Dan yang paling penting multi efek keberadaan lembaga konservasi. Di mana ada lembaga konservasi, sekitar itu masyarakat itu baik itu restoran, hotel, souvenir, jual tempe, tahu, semuanya akan ikut punya andil dan berhasil. Yang paling penting lagi petani dan nelayan, karena kita butuh daging, peternak, butuh ikan, butuh sayur, butuh buah. Jadi semua diresap oleh lembaga konservasi yang ada 11 tadi. Dengan adanya pelonggaran PPKM dan suksesnya KTT G20 di Bali, pengelola kebun binatang berharap kunjungan wisatawan kembali bergairah. Selain menjadi objek wisata, kebun binatang juga menjadi tempat edukasi dan konservasi aneka satwa langka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.